Halo semuanya, saya Alvarez Manfarosa dari kelas 11D. Di sini hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pertama, kita bahas kebijakan moneter dulu atau kebijakan fiskal. Bedanya mereka itu apa? Baik, bedanya antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, setahu saya kebijakan moneter itu lebih dikontrol oleh bank sentral. Mereka dua-duanya dikontrol pemerintah, tetapi untuk kebijakan moneter itu lebih dikontrol atau influence terbesarnya dipegang oleh bank sentral atau untuk Indonesia, Bank Indonesia. Dan untuk kebijakan fiskal itu kebanyakan dipegang oleh pemerintah. Jadi kayak kebijakan atau pajak-pajak itu semuanya masuk ke kebijakan fiskal. Sedangkan semua hal yang berhubungan dengan bank, semua bank di Indonesia atau yang dikelola oleh Bank Indonesia itu kebijakan moneter. Oke, jadi pengertian dasarnya mungkin udah tahu. Kita langsung aja masuk ke kebijakan moneter. Oke, fungsi dan peran kebijakan moneter ini apa? Fungsi ini ada 7. Yang saya tulis di sini ada 7. Jadi yang pertama itu menciptakan stabilitas ekonomi, lalu menjaga stabilitas harga di sini itu harga rupiah, karena itu memang salah satu tugas utama Bank Indonesia, itu menjaga harga rupiah, lalu mencegah pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan menyelesaikan deflasi dan inflasi. Lalu kebijakan moneter ini ada 2 jenis, ada kontraktif dan ekspansif. Kalau yang kontraktif ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kalau misalnya uang yang beredar di masyarakat itu kebanyakan, itu nanti bakal terjadi hal-hal yang kita tidak mau. Maka dari itu Bank Sentral mengeluarkan kebijakan moneter ekspansif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar berlebihan tersebut. Yang ini dilakukan saat inflasi. Nah, kalau misalnya uangnya beredar kebanyakan, nanti bakalan inflasi. Maka dari itu dilakukan kebijakan moneter ekspansif. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Ini semua termasuk instrumen-instrumen yang nanti bakal saya bahas di setelah saya memberitahu 2 jenis kebijakan moneter ini. Dan yang kedua, jadi tadi kontraktif itu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan dilakukan saat inflasi. Nah, kalau misalnya yang ekspansif itu mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Jadi nama lain dari kedua kebijakan ini, untuk kebijakan moneter kontraktif itu namanya tight money policy, dan yang kebijakan moneter ekspansif namanya easy money policy. Nah, kalau yang kebijakan moneter ekspansif ini bakalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan resiko inflasi semakin tinggi. Jadi ini digunakan dan punya tujuan untuk menurunkan pengangguran, merangsang aktivitas konsumsi atau belanja konsumen. Lalu ini dapat dicapai dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Jadi kurang lebih kebalikannya kebijakan kontraktif. Jadi mungkin untuk menambah uang yang beredar di masyarakat, begitu. Salah satu penerapannya ini adalah BI menambah jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Nah, resikonya mengeluarkan lebih banyak uang cetak itu rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain. Lalu kita masuk ke instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu ada diskonto. Diskonto ini dilakukan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan suku bunga bank. Nah, jadi
ini yang tadi saya bicarakan. Kalau misalnya bank sentral menaikkan suku bunga, maka itu artinya bank sentral mau mengurangi jumlah uang yang beredar, atau artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu udah kebanyakan, makanya suku bunga banknya dinaikin. Lalu jika bank sentral menurunkan suku bunga bank, maka bank sentral malah ingin menambah uang yang beredar di masyarakat, begitu. Selanjutnya ada operasi pasar terbuka. Ini yang obligasi atau surat-surat berharga yang bakal dijual atau bakal dibeli oleh bank sentral. Ini bersifat fleksibel, dilakukan pemerintah untuk mengandalkan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Ya, jadi yang pertama ini atau nama lainnya open market selling, itu menjual surat berharga. Itu kalau misalnya bank sentral mau melakukan ini, menjual surat berharga, berarti mereka mau mengurangi jumlah uang yang beredar, karena uang yang digunakan masyarakat untuk membeli surat tersebut itu termasuk otoritas moneter. Jadi ketika dijual suratnya, itu nanti uang dari masyarakat itu akan kembali ke bank sentral. Jadi itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, sebaliknya open market buying itu mereka akan membeli, atau bank sentral akan membeli surat berharga. Nah, itu akan menambah jumlah uang yang beredar. Jadi nanti uang dari pemerintah akan ke masyarakat. Kebalikannya open market selling. Jadi operasi pasar terbuka ini ada dua. Open market buying ini dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nanti berarti bank sentral akan menjual surat berharga kepada masyarakat. Lalu open market buying, yang dimana bank sentral akan membeli surat-surat berharga dari masyarakat. Jadi nanti uang pemerintah akan beredar ke masyarakat dan uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Lalu ada rasio cadangan wajib. Jadi di bank itu mesti akan ada rasio cadangan wajib yang dipegang oleh bank sentral. Jadi misalnya ada 100% nih, 100% uang yang bisa dibagikan oleh bank. Nanti akan ada 10% atau 30% yang termasuk rasio cadangan wajib. Nah, ini 30% atau 10%-nya ini tidak boleh dibagikan kepada masyarakat. Hanya sisanya yang boleh dibagikan kepada masyarakat. Yang 10% atau 30% ini akan dicadangkan, dan ini menjadi kebijakan moneter yang bisa dikontrol oleh bank. Jadi kalau misalnya minimum cadangan wajib berkurang, jadi itu kan ada bank punya banyak jadi kayak bank punya banyak uang yang dapat diedarkan melalui pinjaman kan. Nah, kalau misalnya minimum cadangan wajibnya itu berkurang, jadi kayak misalnya tadi 10-30%-nya, misalnya aslinya 30% dikurang jadi 10%, itu berarti bank sentral mau menambah jumlah uang yang beredar. Soalnya kan berarti lebih banyak uang yang bisa dipinjamkan ke masyarakat. Lalu jika minimum cadangan wajib bertambah, jadi bank sentral duitnya sedikit buat dipinjemin ke masyarakat. Jadinya mereka mau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menambah atau menaikkan minimum cadangan wajib. Jadi nanti 30%-nya itu dinaikin jadi 50% atau 40%, begitu. Intinya bank sentral mau mengurangi jumlah uang beredar. Kalau misalnya cadangan wajibnya berkurang, pemerintah mau menambah jumlah uang beredar. Kalau misalnya cadangan wajibnya naik, itu berarti pemerintah mau mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu selanjutnya kita akan move on atau pindah ke kebijakan fiskal. Oke, kebijakan fiskal. Jadi tadi kebijakan fiskal itu kebanyakan dipegang oleh pemerintah. Jadi kebijakan fiskal ini meliputi perpajakan dan income atau outcome negara. Jadi kebanyakan itu dikontrol oleh OJK
LPS atau Kementerian Perdagangan. Nah, jadi ini kebanyakan mengontrol atau berfokus pada perpajakan atau pengeluaran dan pemasukan negara. Jadi ada yang namanya kebijakan fiskal surplus dan kebijakan fiskal defisit. Kalau kebijakan fiskal surplus itu pendapatan negara itu lebih banyak daripada pengeluaran. Jadi ini kalau nggak salah itu mengurangi belanja negara. Jadi pendapatannya negara itu lebih banyak daripada pengeluarannya negara. Jadi kayak kalau misalnya ya masih ada sisanya lah intinya lah ya. Kalau misalnya kebijakan fiskal defisit itu pendapatan atau uang belanja negara itu lebih banyak daripada pendapatan, atau pengeluaran negara itu lebih banyak daripada pendapatan. Nah ini itu ini dilakukan untuk mendongkrak perekonomian saat sedang lesu. Nah, jadi ada penarikan utang setiap tahun atau apalah terserah pemerintahnya, yang penting pendapatannya itu lebih sedikit daripada pengeluaran. Nah itu. Nah kalau misalnya kebijakan fiskal seimbang itu pengeluaran dan pendapatan itu sama atau seimbang lah ya, seimbang. Jadi ya stagnan lah ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian pikir ini bagus itu enggak juga. Soalnya ini berarti walaupun negaranya itu berarti nggak ada utang atau nggak ada utang negara atau utang negaranya itu terjaga, tapi ini menandakan kalau kondisi ekonomi negara tersebut itu kurang menarik gitu. Lanjut, kita ada fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal itu ada alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Untuk alokasi ini itu penyebaran dananya itu mau kemana aja. Nah lalu distribusi itu bagaimana dananya itu disebar gitu loh. Jadi kan udah disebar nih dananya, ya udah dananya mau dialokasi. Pas alokasi kan udah disebar dananya. Nah pas distribusi itu dananya mau disebar kayak gimana. Itu intinya lebih mendalam daripada alokasi. Lalu stabilisasi itu bertujuan untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir itu pembangunan, itu membangun pertumbuhan ekonomi biar lebih makmur, lebih jaya gitu. Terus instrumen-instrumennya di sini ada 2, ada sistem perpajakan dan politik anggaran. Sistem perpajakan ini yang pertama ada pajak fiskal. Pajak fiskal itu pemindahan sumber daya rumah tangga dan perusahaan ke sektor pemerintahan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Jadi mereka itu mengatur kegiatan ekonomi. Tujuannya itu mengatur kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalnya menaikkan tarif pajak berarti pemerintah mau memperkuat kas dan memperbesar pengeluaran. Lalu kalau misalnya pemerintah itu menurunkan tarif pajak berarti pemerintah itu mau mau membuat kesempatan perusahaan untuk berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi negara. Lalu yang kedua dan yang terakhir ini ada politik anggaran. Yang pertama itu ada anggaran berimbang, yang berarti pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan. Lalu ada anggaran yang tidak berimbang. Ini dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan surplus. Lalu ada lagi juga yang sama kayak kebijakan moneter tadi. Jadi kebijakan fiskal juga ada yang namanya fiskal kontraktif dan fiskal ekspansif. Yang pertama itu fiskal ekspansif, ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Jadi ini sama aja kurang lebih kayak kebijakan fiskal defisit. Ini dilakukan saat periode siklus bisnis sedang rendah dan penganggurannya itu banyak, agar dapat memberikan uang kepada masyarakat. Jadi menambah uang yang beredar kepada masyarakat begitu, untuk merangsang laju ekonomi negara. Soalnya kan kalau misalnya dilakukan ini berarti negaranya itu lagi mangkrak ekonominya. Lalu ada fiskal kontraktif.
Di sini itu mereka bakal menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Jadi ini surplus ya guys ya. Ini untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan membasmi inflasi. Ini bakal memperkuat atau mengurangi pengeluaran atau aktivitas belanja negara dan meningkatkan pajak. Baiklah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf. Atau misalnya ada yang kurang jelas, kalau misalnya ada salah kata, mohon bisa dimaafkan, mohon bisa dimaklumi, karena saya manusia bukan nabi. Terima kasih telah menonton. Dadah.